Salam bahagia para siswa. Mari kita lanjutkan indikator materi bahasa Indonesia yang nomor 14. Ini disajikan surat undangan formal. Jadi kita nanti disuruh untuk melengkapi kalimat rumpang yang tidak ada dalam soal, yang tidak ada dalam tampilan soalnya. Kita disuruh untuk melengkapi itu. Nah, kita temukan dulu unsur surat undangan itu apa saja. Yang pertama harus ada kop surat. Kop surat itu kepala surat, letaknya di atas sendiri. Itu memuat identitas institusi atau lembaga. Kalau kita lihat di surat undangan sekolah itu di atas sendiri ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal bla 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 SDN 1 Limbangan. Nah, itu kop surat namanya. Kemudian ada tempat dan tanggal pembuatan. Tempatnya dibuat di mana? Di Limbangan. Tanggal berapa dan nomor suratnya berapa. Ya, nomor suratnya. Kemudian hal suratnya apa? Perihalnya adalah undangan. Alamat suratnya dari mana ini? Ya, dari mana surat ini dibuat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka itu bisa salam agama atau bisa dengan salam yang nasional. Atau juga bisa dengan ucapan dengan hormat. Itu sudah merupakan salam. Kemudian isi surat undangannya itu bertujuan untuk apa, acara apa. Kemudian penutup. Penutup kalau formal berarti ada tanda tangan dan nama terang serta dicap. Ya, itu surat undangan yang formal. Mari kita coba cuplikan surat undangan. Nah, ini ada satu potongan surat undangan yang tidak lengkap. Ya, di sini tidak ada kopnya, kemudian nomor surat, tanggal pembuatan surat, ya kan ini tidak ada. Tapi dimulai dari salam dengan hormat. Nah, ini nggak apa-apa karena ini dalam sebuah soal. Kalau kita disuruh praktek membuat ya harus lengkap. Tapi ini dalam soal seperti ini misalnya. Ini sudah kita baca semua. Yang tidak ada, yang dianggap tidak ada adalah ini. Ya, ada strip-strip ini atau titik-titik dalam soal. Nah, itu yang disuruh untuk melengkapi. Acara Saresehan bertema pendidikan. Nah, setelah itu apa? Berarti setelah itu adalah penegasan seperti ini. Ya, mengingat pentingnya acara Saresehan tersebut, maka kepada seluruh rekan diharapkan kehadirannya. Atas perhatian dan kehadiran kami ucapkan terima kasih. Nah, itu bisa dipilih ya. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengisi titik-titik atau yang rumpang itu kita harus sesuaikan. Kalau di bagian sini, yang ini berarti atas kehadiran. Atau lengkap seperti ini juga bagus. Kalau misalnya nggak ada yang rumpang itu di pukulnya ini, di waktunya ini berarti kita pilih di situ yang waktunya ada. Ya, pukul 19 sampai 22. Kalau yang tidak ada tempatnya ya kita pilih pilihan gandanya itu berarti tentang tempat. Kita sesuaikan saja apa yang diminta di soalnya. Yang rumpang itu yang mana. Lanjut, nomor 15. Ada sebuah teks puisi di soal. Kemudian kita diminta untuk menemukan pokok pikiran atau isinya. Nah, ini contoh, ada sebuah puisi judulnya adalah Di Cerlang Matamu. Di cerlang matamu, kulihat pagi bangkit berseri, mencairkan kembali hidupku yang beku. Wahai merdunya burung berkicau, meloncat-loncat dari dahan ke dahan, bernyanyi sorak-sorai dalam hatiku. Kalau kita baca puisi ini dengan penghayatan, maka kita akan tahu bahwa isinya itu apa. Jadi kalau untuk menentukan isi, kita benar-benar harus baca puisinya itu apa. Ya. Nah, ini puisi seperti ini menandakan sebuah kebangkitan atau semangat kembali. Ya. Ini adalah sebuah puisi yang menunjukkan suasana senang, menunjukkan suasana yang semangat kembali. Kalau yang sedih ada nggak? Ada. Ya. Yang nasihat ada nggak? Ada juga. Jadi kita sesuaikan saja nanti di soal itu menunjukkan puisi yang bagaimana. Apakah senang atau sedih atau nasihat atau cinta dan lain-lain sebagainya. Ya, kita ikuti saja alur soal dalam asesmennya itu. Lanjut. Nomor 16 disajikan sebuah pantun.
kita juga disuruh untuk mencari isinya. Contoh ini, tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tak berdinding. Nah ini kalau kita cari isinya, kita lihat seperti yang Pak Yusuf bicarakan di video sebelumnya. Kita lihat di bait ketiga dan 4. Nah inilah isinya. Ketiga dan 4 ini harta miskin ilmu seperti rumah tak berdinding. Nah, ini kan berarti pengibaratan gitu ya. Jadi pantun nasihat tapi diibaratkan sesuatu. Ya, isinya apa? Bahwa kita sebagai manusia itu jangan hanya mengejar harta, tapi juga harus ada ilmu. Kalau kita kaya tapi tidak berilmu, itu ya tidak baik, tidak lengkap. Seperti rumah yang tidak berdinding. Ya, rumah yang tak berdinding walaupun rumahnya tinggi, ya luas, tapi tidak berdinding ya nggak lengkap, nggak enak ditinggali, nggak enak dilihat juga. Misalnya kita mau tidur, wah nggak ada dindingnya, kedinginan, ya. Kita mau mandi, nggak ada dinginnya, nggak ada dindingnya juga nggak sopan, ya. Kita mau beraktivitas, tidak ada dindingnya juga tidak nyaman, ya kan. Mau masak, nggak ada dindingnya, ya apinya mati kena angin dan lain-lain sebagainya. Jadi ini sebuah nasihat dan diibaratkan seperti rumah tak berdinding. Nah, 16 seperti itu. Kemudian yang nomor 17. Oke, kembali ke yang 16 tadi. Intinya kalau kita mencari isi dari pantun, kita harus paham dulu ya. Kita lihat di bait ketiga dan keempat itu biasanya isinya ada di situ. Ya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 17, disajikan beberapa kalimat secara acak. Peserta didik dapat mengurutkan. Jadi ada kalimat yang tidak teratur gitu ya letaknya. Kita disuruh untuk membuat paragraf. Yang namanya paragraf itu harus ada satu kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Bagaimana cara kita mencari kalimat utamanya? Ya kita lihat ya, temanya apa itu, topiknya apa itu, ya. Kemudian kita pilih kalimat utama kalau sudah tahu topiknya. Kalimat utama itu ciri-cirinya apa? Kalimat yang bisa berdiri sendiri dan tidak harus didukung kalimat lain. Itu. Kalau penjelas itu harus berangkai, ya, menjelaskan suatu kalimat utama. Kemudian setelah kita tentukan kalimat utama, kita tambahi penjelas-penjelasnya, kita pilih karena itu kan pilihan ganda, kita sambung, kita urutkan. Letakkan kalimat utama itu di awal atau di akhir paragraf. Kalau hanya ada satu kalimat utama. Pilih letakkan di awal atau di akhir. Gitu ya, tapi biasanya itu di awal kalau di soal-soal SD. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan ada kalimat jumlahnya 4. Ini tidak urut. Ya, kalimat utamanya di mana sih? Ya. Oh, kita lihat temanya. Oh, ini adalah kebersihan, keindahan, gitu ya. Oh, ini menceritakan. Oh, ini berarti penjelas. Ya, kalimat pertama penjelas, yang kedua penjelas. Yang ketiga ini adalah kalimat utamanya. Dan yang keempat penjelas lagi. Letakkan kalimat utama ini di awal. Maka jadilah paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ditaruh di akhir, itu paragraf induktif. Tapi biasanya kecenderungan itu kalau di SD banyak yang deduktif. Jadi kalimat utamanya di awal. Nah, itu ya harus cermat ya anak-anak. Walaupun terlihat sederhana, tapi kalau salah ya tetap salah. Ya karena itu kita harus cermat. Cermat, hati-hati dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Oke, cukup dulu. Waktunya sudah 9 menit. Kita lanjutkan di video lain. Salam dan bahagia.